wabarakatuh. Saya Yudhita Lestari, kelas 2 MPI A2, NIM 2020-153-1295. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah filsafat umum tentang sejarah filsafat zaman kontemporer, aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Zaman kontemporer dimulai pada abad ke-20 hingga sekarang. Filsafat barat kontemporer memiliki sifat yang sangat heterogen. Hal ini disebabkan karena profesionalisme yang semakin besar. Sebagian besar filsuf adalah spesialis di bidang khusus seperti matematika, fisika, sosiologi, dan ekonomi. Akan tetapi, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan paling banyak dibicarakan oleh para filsuf. Menurut Roth, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Aliran-aliran terpenting yang berkembang dan berpengaruh pada abad 20 diantaranya pragmatisme dan eksistensialisme. Yang pertama, pragmatisme. Aliran ini sangat terkenal di Amerika Serikat. Pragmatisme mengajarkan bahwa sesuatu hal yang benar adalah sesuatu yang akibatnya bermanfaat secara praktis. Jadi, pragmatisme memakai akibat-akibat praktis dari pikiran dan kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai kebenaran. Kelompok ini bersikap kritis terhadap sistem-sistem filsafat sebelumnya seperti bentuk-bentuk aliran materialisme, idealisme, dan realisme. Mereka berpendapat bahwa filsafat pada masa lalu telah keliru karena mencari hal-hal yang mutlak, yang ultimate. Tokoh yang terpenting dalam aliran ini adalah William James pada tahun 1842 sampai 1910. Pragmatisme pertama kali diumumkan dalam sebuah kuliah di Berkeley pada tahun 1898 berjudul Philosophical Conception dan Practical Result. Sumber-sumber lanjutan mengenai pragmatisme disampaikan di Wellesley College pada tahun 1905, Lowell Institute dan Columbia University pada tahun 1906 dan 1907. James memandang pemikirannya sebagai kelanjutan dari empirisme Inggris. Namun, empirismenya bukan merupakan upaya untuk menyusun kenyataan berdasarkan atas fakta-fakta lepas sebagai hasil pengamatan. Tetapi, kebenaran merupakan suatu proses. Suatu ide dapat menjadi benar apabila didukung oleh akibat-akibat atau hasil dari ide-ide tersebut. Oleh karena itu, kebenaran baru menjadi sesuatu yang real setelah melalui verifikasi praktis. Selanjutnya, eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Sebenarnya, istilah eksistensialisme tidak menunjukkan suatu sistem filsafat secara khusus. Eksistensi adalah cara berada di dunia. Benda mati dan hewan tidak menyadari keberadaannya di dunia ini. Akan tetapi, manusia sadar hal tersebut. Itulah sebabnya segala sesuatu mempunyai arti sejauh masih berkaitan dengan manusia. Dengan kata lain, manusia memberikan arti kepada segala hal. Ada beberapa hal yang dapat mengidentifikasi ciri dari aliran eksistensialisme ini. Yang pertama, eksistensialisme adalah pemberontakan dan protes terhadap rasionalisme dan masyarakat modern, khususnya terhadap idealisme Hegel. Yang kedua, eksistensialisme adalah suatu proses atas nama individualis terhadap konsep-konsep filsafat akademis yang jauh dari kehidupan konkret. Yang ketiga, eksistensialisme juga merupakan pemberontakan terhadap alam yang impersonal atau tanpa kepribadian dari zaman industri modern dan teknologi serta gerakan massa. Yang keempat, eksistensialisme merupakan protes terhadap gerakan-gerakan totaliter, baik gerakan fasis, komunis yang cenderung menghancurkan dan menenggelamkan perorangan di dalam kolektif atau massa. Yang kelima, eksistensialisme menekankan situasi manusia dan prospek atau harapan manusia di dunia. Dan yang terakhir, eksistensialisme menekankan keunikan dan kedudukan pertama eksistensi, pengalaman kesadaran yang dalam dan langsung. Filsafat ini bertitik tolak pada manusia konkret, manusia yang bereksistensi. Dalam kaitan dengan ini, mereka berpendapat bahwa pada manusia eksistensi mendahului esensi. Tokoh yang penting dalam filsafat eksistensialisme adalah Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre.
Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah filsafat zaman kontemporer, aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.